wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azif Halwan Akhiyati 2018-1169 dari kelas 4 PAI Fakultas Darbiyah YIN Jember. Saya di sini akan memberikan penjelasan tentang penerapan metode Safindah. Metode terjemah ini berasal dari gagasan Yayasan Safinatul Huda, yang mana merupakan bagian dari program penelitian terjemah Al-Quran yang diketuai oleh Ustadz Khairul Anam. Dan Ustadz Khairul Anam ini juga berperan sebagai ketua dari yayasan tersebut. Mempelajari Al-Quran merupakan hal yang sangat penting bagi umat muslim yang ada di seluruh dunia. Sebagai bukti, umat Islam meyakini kebenaran Al-Quran dan mengimaninya. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai Asyifa, yaitu yang memiliki arti sebagai obat, kemudian sebagai Al-Huda yang mana memiliki arti petunjuk, dan juga sebagai Al-Burhan, sebagai yang memiliki arti bukti kebenaran dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi tersebut dapat tercapai apabila bahasa Al-Quran tidak difahami, khususnya secara langsung dari bahasa Arabnya itu sendiri. Upaya memahami Al-Quran langsung dari bahasa Arabnya sementara ini belum terbiasa dalam kehidupan umat Islam di Indonesia itu sendiri. Metode terjemah ini memberikan kontribusi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin mempelajari dan memahami ilmu Al-Quran. Kabar baiknya, bukan hanya tersebar di seluruh kota Surabaya dan seluruh Jawa Timur saja, melainkan metode terjemah Safindah ini juga tersebar ke 45 kota dan kabupaten besar di seluruh Indonesia. Mempelajari Al-Quran merupakan hal yang sangat penting bagi umat muslim yang ada di seluruh dunia. Sebagai bukti, umat Islam meyakini kebenaran Al-Quran dan mengimaninya. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai Asyifa, yaitu yang memiliki arti sebagai obat, kemudian sebagai Al-Huda yang mana memiliki arti petunjuk, dan juga sebagai Al-Burhan, sebagai yang memiliki arti bukti kebenaran dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi tersebut dapat tercapai apabila bahasa Al-Quran tidak difahami, khususnya secara langsung dari bahasa Arabnya itu sendiri. Upaya memahami Al-Quran langsung dari bahasa Arabnya sementara ini belum terbiasa dalam kehidupan umat Islam di Indonesia itu sendiri. Mempelajari Al-Quran merupakan hal yang sulit bagi umat Islam di seluruh Indonesia karena kendala ini berasal dari kurang terbiasanya umat Islam di Indonesia mengetahui bahasa Arab, karena bahasa Arab menurut bangsa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang asing untuk dipelajari karena belum terbiasa untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tetapi di masyarakat umat Islam di Indonesia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan bagi siapapun yang ingin mempelajari dan memahami isi makna dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Hal ini sesuai dengan isi dari Quran surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, dan ayat 32, dan ayat 40, yang mana semua itu memiliki ayat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikril fahal min mudzakir. Yang memiliki arti, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Kita bisa mengambil kesimpulan dari ini bahwa Allah selalu mengingatkan kita bahwa Allah akan memudahkan jalan atau cara untuk memahami Al-Quran bagi siapapun yang ingin memahaminya dan ingin mempelajarinya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya ialah saya akan memberikan petunjuk pengaplikasian metode dari Safindah. Untuk yang pertama, di dalam metode Safindah digunakan sebuah buku modul terjemah Al-Quran yang telah dibagi per juznya. Ini sebagai buku ini sebagai materi pelatihan di dalam program pelatihan terjemah Al-Quran, yaitu suatu program belajar yang bertujuan membuka pemahaman terhadap Al-Quran dengan metode yang sangat mudah, praktis, dan sederhana. Dalam belajar buku ini
harus didampingi dengan adanya kamus lafadzul Quran al-muyassar dan tata bahasa Al-Quran praktis. Dan untuk yang kedua ialah lafadz yang tercetak merah dalam lafadz yang baru, sedangkan lafadz yang tercetak hitam adalah lafadz yang sudah diulang atau sudah diketahui maknanya di dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa Indonesia tentunya. Semakin banyaknya lafadz yang bercetak hitam, maka artinya ialah semakin mudah di dalam memahami surat atau ayat tersebut. Kuncinya ialah sering-seringlah membacanya. Berikut saya akan memberikan contoh atau pengaplikasian di dalam metode Safinda. Baiklah, sebelum kita menginjak ke pembahasan praktek dari metode Safinda, di sini saya perlu untuk menekankan kembali bagi kalian yang ingin berminat atau mempunyai sebuah keinginan untuk mempelajari atau memahami Al-Quran beserta maknanya, kalian di sini perlu menjadikan patokan, menjadikan surat Al-Qamar tadi sebuah patokan. Karena perlu kita ingat bahwasanya Allah di situ akan memudahkan bagi siapapun tanpa terkecuali untuk bagi mereka yang ingin memahami atau mempelajari Al-Quran. Jadi kalian tidak usah khawatir bagi kalian yang ingin untuk mempelajari Al-Quran atau menghafalkannya. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran keseluruhan ada 77.450 kosakata yang terdapat di dalamnya. Jadi kalian perlu menghafalkan kosakata sebanyak itu. Tetapi jangan khawatir, perlu kita ingat, perlu kita ketahui bahwasanya terdapat 79% dari total keseluruhan kosakata di dalam Al-Quran yang telah diulang beberapa kali atau sering kali diulang. Jadi terdapat 21% kosakata yang kemungkinan tidak atau jarang lah diulang. Saya memberikan contoh bahwasanya di sini ada lafadz alladzina, yang mana lafadz alladzina ini telah diulang sebanyak 810 kali di dalam kitab Al-Quran. Kemudian ada pula lafadz ulaika, yang mana lafadz ini telah diulang sebanyak 285 kali. Jadi kalian tidak usah khawatir bagi siapapun yang ingin untuk menghafalkan kosakata sebanyak itu. Karena ada terdapat kunci bagi kalian yang ingin menghafalkan kitab Al-Quran, yang mana kata kunci itu di sini siapapun yang ingin lancar membaca Al-Quran, lancarkanlah surat Al-Baqarah terlebih dahulu. Karena surat Al-Baqarah menjadi surat awalan dan di situ terdapat banyak sekali kosakata yang akan sering kali diulang atau di surat-surat setelahnya. Kemudian begitu pula siapapun yang ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, berlatihlah dulu untuk menerjemahkan Quran surat Al-Baqarah. Jadi sebentar lagi saya akan memberikan praktek, yang mana praktek ini akan saya awali dengan menerjemahkan dari surat Al-Fatihah. Setelah itu nanti saya akan untuk menerjemahkan ke surat Al-Baqarah. Dan kata yang terakhir, khususnya surat Al-Baqarah juz 1 itu terdiri dari 3.624 kosakata yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya kita akan menuju ke prakteknya saja. Baiklah, langsung saja kita akan memulai untuk contoh yang paling mudah dengan menggunakan suratul Fatihah dari ayat yang pertama. Tetapi sebelum itu, marilah kita menyiapkan terlebih dahulu dengan membuka kamus Muyassar seperti yang sudah saya katakan tadi sebagai pendamping dari modul terjemah PPTG Safinda ini. Kalian buka terlebih dahulu atau berlatih terlebih dahulu sebelum kalian membaca modul tersebut, agar kalian mengetahui makna dan mampu untuk membaca dan mengingatnya dengan mudah di prakteknya. Untuk itu, marilah kita mulai. Kita mulai dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, di sini terdapat satu lafadz
yang mana terdiri dari dua kalimat, tetapi memiliki satu kesatuan makna yang mana ini harus disambung agar membentuk sebuah makna. Yaitu terdapat kalimat kata huruf dan kata benda. Jadi di sini tuh untuk bismi sendiri memiliki arti dengan nama. Dengan nama bismi. Bismi dengan nama. Kalian harus membacanya berulang-ulang kali agar kalian bisa mengingatnya dan melekat ke dalam pikiran Anda. Kemudian jika kita ingin mengetahui makna jelasnya, kalian harus menggabungkan dengan lafaz setelahnya atau lafaz di sampingnya. Oleh karena itu, di sini lafaz tersebut adalah lafaz Allah. Jika kita sambungkan, maka bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Bila kita gabungkan mulai dari awal, maka Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setelah itu, jika kalian memang sudah hafal, dirasa hafal atau dirasa mampu untuk mengingatnya, kalian boleh untuk melanjutkan ke lafaz atau ayat selanjutnya. Yang mana ayat tersebut adalah diawali dengan kata lafaz alhamdu. Alhamdu. Alhamdu di sini memiliki makna segala puji. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Jika kita sambungkan dengan ayat lafaz selanjutnya, yang mana lafaz tersebut adalah lafaz Allah, maka memiliki arti alhamdulillahi, segala puji Allah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Kemudian bila kalian memang sudah dirasa hafal, maka kalian boleh untuk melanjutkannya. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan. Al-alamin, semesta alam. Al-alamin, semesta alam. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalian boleh melanjutkannya apabila kalian memang sudah dirasa hafal. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk contoh yang terakhir, contoh yang mudah di surat Al-Fatihah ini, yang mana contoh tersebut terdapat pada ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin. Maliki. Maliki di sini memiliki arti yang menguasai. Maliki, menguasai. Maliki, yang menguasai. Maliki, yang menguasai. Yaumiddin, yaumiddin, yaum hari, yaumi hari, yaumi hari. Kalian boleh untuk mengulangnya apabila memang dirasa sulit bagi kalian, karena setiap orang memiliki kemampuan untuk menghafal dan mengingat berbeda-beda. Yaumiddin, ad-dini, hari pembalasan. Ad-dini, hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Selanjutnya, kalian boleh untuk melanjutkannya dengan ayat keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Dan jika memang kalian menemukan kosakata yang tidak kalian ketahui, maka kalian boleh untuk membuka kamus Al-Muyassar yang sudah saya katakan tadi, yang sudah kalian sediakan juga. Tetapi setelah kalian membuka kamus Muyassar tersebut, kalian harus menunjukkan kembali agar melatih daya ingat kalian masing-masing. Oleh karena itu, selanjutnya saya akan mempraktikkan sekali lagi ke dalam contoh suratul Al-Baqarah dari ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-3. Baiklah, saya menuju ke contoh dari suratul Al-Baqarah ayat kedua dan sampai dengan ayat yang ketiga, yang mana saya di sini akan lebih menekankan kembali kepada penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya
Pada PPT Safinda ini di dalamnya terdapat lafaz-lafaz yang berwarna merah dan berwarna hitam. Saya di sini akan memberikan contoh bagaimana sih cara membacanya, bagaimana sih cara memahaminya. Jadi pada saat ada lafaz yang berwarna merah, kita harus sering mengulang lafaz tersebut dengan menggunakan maknanya agar kita akan lebih menghafalnya dengan mudah dan dengan cepat pula. Jadi saya akan mencontohkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu. Pada lafaz dzalikal kitabu itu berwarna merah di bagian dzalika. Akan tetapi untuk maknanya sendiri ini tuh memiliki makna satu atau bisa disebut dengan susunan mudhof ilaih. Yang mana apabila diartikan mereka itu harus digabungkan menjadi satu. Bila bisa maka mereka tidak akan membentuk sebuah makna atau arti. Jadi untuk artinya sendiri adalah kitab ini. Saya akan mengulangnya karena pada lafaz dzalika ini bertandakan atau berwarnakan merah. Dzalikal kitabu, kitab ini. Dzalikal kitabu, kitab ini. Dzalikal kitabu, kitab ini. Kalian boleh mengulangnya secara terus-menerus hingga kalian merasa hafal. Dzalikal kitabu, kitab ini. Dzalikal kitabu la raibah. La raibah, pada lafaz raibah di sini berwarnakan merah yang berartikan la raibah, tidak ada keraguan. 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 Selanjutnya setelah kata la raibah tadi, fihi karena berwarnakan merah, maka saya akan mengulangnya. Fihi, di dalamnya. Fihi, di dalamnya. Fihi, di dalamnya. Hudan, petunjuk. Hudan, petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang beriman. Lil muttaqin, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apabila kita gabungkan untuk setelah kalian mencapai satu ayat, maka kalian harus mengulangnya kembali. Kalian boleh mengulangnya beserta dengan maknanya, atau mengucapkan lafaznya saja, atau menggunakan makna saja. Jadi saya akan mencontohkan apabila kalian membaca makna lafaznya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi jika kalian ingin membacanya menggunakan artinya juga boleh. Jadinya akan seperti ini. Kitab ini atau kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kurang lebih seperti itu untuk maknanya sendiri. Lanjut, bila kalian sudah dirasa hafal, maka kalian dipersilakan untuk melanjutkan ke ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ketiga, yang diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna. Yu'minuna karena berwarna merah, maka kalian harus bacanya berulang-ulang kali. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Selanjutnya, bila kalian memang dirasa hafal, maka kalian boleh untuk melanjutkan bil ghaibi dengan keraguan. Bil ghaibi dengan yang gaib. Bil ghaibi dengan yang gaib. Bil ghaibi dengan yang gaib. Wa yuqimuna sholata wa mimma
wa yuqimuna, dan mereka mendirikan. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan. Wa yuqimuna sholata wa mimma, dan dari apa? Wa mimma, dan dari apa? Wa mimma, dan dari apa? Selanjutnya, razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum yunfiqun. Kami rezekikan mereka menginfakkan. Razaqnahum, kami merizkikan mereka. Razaqnahum, kami merizkikan mereka. Yunfiqun, mereka menginfakkan. Yunfiqun, mereka menginfakkan. Jadi, jika kalian memang dirasa hafal, maka kalian boleh untuk mengulangnya kembali agar untuk memastikannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulang secara terus-menerus untuk menghafal lafaznya, dan untuk mengulang atau menghafalkan artinya, kalian boleh mengulangnya secara terus-menerus. Yang mana untuk artinya sendiri, mereka yang beriman kepada yang gaib melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian atau untuk maknanya di ayat yang ketiga di suratul Al-Baqarah. Sekian untuk pemaparan dari metode PPTQ Safindah. Apabila ada salah kurang atau penerjemahan ayat atau salah makna atau dari kefalesan suara atau mungkin dari sayanya sendiri, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.